Di manakah Tuhan Yesus selama 3 hari dikubur sebelum kebangkitannya? Ini bukan pertanyaan biasa, jawabannya bukan cuma soal doktrin. Ini akan membuka matamu tentang betapa dahsyatnya kuasa Kristus. Siap-siap kaget ya, kagum dan tersungkur dalam penyembahan. Pertama-tama, kita harus luruskan satu hal. Kematian bukanlah akhir dari segalanya, bukan pula lenyapnya sebuah eksistensi. Menurut firman Tuhan, kematian adalah perpisahan roh dan jiwa terlepas dari tubuh. Pengkhotbah 12 ayat 7. Tubuh kembali ke debu, tapi roh tetap hidup, masuk ke dalam dimensi kekekalan. Tidak ada jiwa yang melayang tanpa arah atau hilang di kekosongan. Setiap jiwa pasti menuju salah satu dari dua tempat ini, tempat pengharapan bagi orang yang percaya atau tempat penantian hukuman bagi yang menolak kebenaran. Dan Tuhan Yesus, Sang Anak Domba Allah, benar-benar mengalami kematian. Bukan pingsan, bukan koma, bukan pula disamarkan lalu digantikan oleh orang lain yang bahkan penggantinya sendiri nggak jelas. Yesus memang mati sungguh-sungguh. Tubuhnya dibaringkan di kubur milik Yusuf dari Arimatea. Namun jangan salah, Mesias tidak tinggal diam. Setelah menyerahkan nyawanya kepada Bapa dan berkata sudah selesai, Yesus turun ke dunia orang mati. Dia tidak turun sebagai tawanan, dia turun sebagai pemenang, sebagai raja yang menuntut wilayah kekuasaannya, sebagai Allah yang menepati firman-Nya sampai titik terakhir. 1 Petrus 3 ayat 19 mencatat bahwa Yesus turun dan memberitakan kepada roh-roh yang terpenjara. Tapi perlu digarisbawahi, ini bukan tindakan penginjilan seperti yang kita kenal hari ini. Yesus tidak datang ke alam maut untuk menawarkan kesempatan kedua. Ia tidak menyampaikan undangan pertobatan karena firman Tuhan sudah jelas. Manusia ditetapkan untuk mati satu kali saja dan sesudah itu dihakimi. Ibrani 9 ayat 27. Jadi apa yang Yesus lakukan, ia memproklamirkan kemenangan, bukan menawarkan keselamatan. Ia berdiri di tengah-tengah dunia roh, di hadapan para roh yang membangkang, baik malaikat yang jatuh maupun jiwa-jiwa dari zaman Nuh yang telah dihukum. Dan dengan suara otoritas surgawi, ia mendeklarasikan, sudah selesai. Aku telah mengalahkan dosa, aku telah menghancurkan kuasa maut, dan iblis telah dipermalukan. Ini adalah bukti kemenangan. Yesus nggak datang sebagai evangelis, tetapi sebagai raja penakluk yang mengumumkan penggenapan seluruh rencana penebusan Allah. Yesus menginjak wilayah yang selama ini menjadi ketakutan terbesar umat manusia, yaitu Hades. Itulah dunia orang mati. Tapi ia nggak datang untuk bertamu, ia datang untuk menaklukkan. Ia datang sebagai raja, bukan untuk bernegosiasi, tapi untuk menghancurkan. Dengan otoritas surgawi, Yesus merobohkan benteng maut, melucuti kekuasaan neraka, dan merebut kunci maut serta kerajaan maut dari tangan si jahat. Dan di hadapan seluruh alam roh, ia menyatakan dengan kuasa, aku telah mati, tapi sekarang aku hidup sampai selama-lamanya, dan aku memegang kunci maut dan kerajaan maut. Wahyu 1 ayat 18. Yesuslah pemenang sejati. Dan misinya belum selesai. Setelah menginjak dunia orang mati dan menghancurkan kuasa maut, Yesus nggak pulang sendiri. Efesus pasal 4 ayat 8 mengatakan, ia membawa tawanan-tawanan. Siapa tawanan-tawanan itu? Mereka adalah para pahlawan iman. Abraham, Ishak, Yakub, Musa, Daud, dan semua orang benar di perjanjian lama yang mati dalam iman, namun belum bisa masuk ke hadirat Bapa. Mereka disebut tawanan bukan karena mereka milik iblis, tetapi karena mereka masih terikat dalam ruang penantian, dunia orang mati, tempat bagi jiwa-jiwa yang menunggu penggenapan janji Allah. Yesus membongkar penjara penantian itu, bukan untuk bernegosiasi, tapi untuk membebaskan para tawanan. Yesus sang pemenang memimpin arak-arakan kemenangan, mengarak para kudus dari kegelapan ke dalam terang kemuliaan. Yesus tidak sekedar turun, ia turun untuk menjemput mereka. Ia bukan hanya menang, ia membawa umat tebusannya keluar dari penjara maut menuju kemuliaan yang kekal. Seluruh surga berdiri menyambut kedatangan mereka dengan sorak-sorai, karena kedatangan umat tebusannya adalah kemenangan mutlak atas maut dan kerajaan kegelapan. Yesus adalah Raja yang menang, dia tidak pernah kalah, tidak pernah terintimidasi. Ia masuk ke wilayah musuh dan merampas segalanya. Lalu apa artinya buat kita semua? Kita tidak menyembah Tuhan yang hanya hebat di surga.
Kita menyembah Tuhan yang menguasai seluruh alam semesta, termasuk alam maut. Jika Yesus sanggup menaklukkan maut, maka tidak ada dosa yang terlalu kelam, tidak ada kutuk yang terlalu kuat, tidak ada trauma yang terlalu dalam, dan tidak ada luka batin yang terlalu hancur yang tak bisa dia pulihkan. Semuanya tunduk di bawah kuasanya. Dia sudah menang, bukan hanya di hari Minggu pagi saat ia bangkit, tetapi juga saat Sabtu sunyi, saat semuanya terlihat gelap dan tidak ada suara. Jangan remehkan masa sunyi itu. Di saat dunia mengira segalanya selesai, Tuhan justru sedang bekerja di tempat yang tak terlihat. Dan hasilnya, kebangkitan yang tak bisa disangka lagi. Yesus hidup, dan karena itu kita pun akan hidup bersama-sama dengan Tuhan kita. Amin.